Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi di RRI Cirebon untuk hari ini edisi Rabu ya, 20 September 2023. Dan pada pagi hari ini ya akan mengisi Mutiara Pagi yaitu bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Alhamdulillah kami sudah tersambung melalui line teleponnya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, baik. Ustadz, pagi hari ini kita akan mengkaji tentang harta bersama atau gonogini dalam pernikahan ya. Baik, pendengar RRI Cirebon, nanti Anda bisa berinteraktif bersama Ustadz Nasuha Fakih melalui telepon di 023184932259 dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan juga selain melalui WhatsApp. Anda bisa menyampaikan pertanyaannya melalui YouTube channel RRI Cirebon dan juga melalui live chat RRI Digital. Oke, pendengar, sebelum Anda dapat berinteraksi bersama Ustadz Nasuha Fakih, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikannya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahaddus bin ni'mah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat kesehatan, umur panjang, lebih-lebih adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syukurnya adalah kita menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui siaran RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga diaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 20 September 2023 saya akan mengangkat tema dengan judul harta bersama ataupun harta gonogini dalam pernikahan. Para pendengar dimanapun berada, bahwa Allah dan Rasul-Nya, kita disuruh oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menikah. Dan menikah ini salah satu akibat, salah satu di antaranya adalah ada harta. Harta didapat setelah menikah. An-nikahu miftahur rizki.
Dengan wasilah nikah atas perintah Allah dan Rasulnya, ternyata dimudahkan rizkinya. Dilalanya ketika kita menikah, rizki menjadi barokah. Dilalanya kita menikah, harta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mau menikah, jangan pesimis, harus optimis, karena semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, maka di saat kita telah menikah, maka diatur pula kaitannya dengan timbul harta tersebut. Maka ketika harta itu didapat setelah menikah, istilah dalam kompilasi hukum Islam itu ada namanya harta bersama, atau istilah Jawanya disebut harta gonogini. Bahkan ada istilah orang Sumatera adalah hartanya namanya raja kaya. Dan dalam Al-Quran, ketika orang itu telah menikah, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32, di sana ada istilah kasab atau usaha. Allah berfirman, "Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban." Dan bagi seorang laki-laki atau suami mendapat bagian apa yang dia usahakan, dan bagi perempuan pun atau istri mendapat bagian apa yang dia usahakan. Di sini ada istilah kasab, yakni usaha. Dalam bahasa pernikahan itu adalah ketika diikat dalam pernikahan, susah senang bersama. Maka harta-harta yang ditimbulkan setelah menikah itu adalah disebut sebagai harta bersama, atau istilah lain syirkah atau harta bersekutuan. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan dalam kompilasi hukum Islam bab buku 1 tentang ketentuan umum, tepatnya pasal 1 poin F, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut dengan harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Jadi jelas ketika suami istri itu ada ikatan pernikahan atau istilahnya mitsaqun ghalidhun, ikatan yang kuat, ikatan yang suci, maka harta diperoleh setelah menikah itu disebut sebagai harta bersama. Nanti ketika harta itu atas nama salah satu di antara suami atau istri, tetap disebut sebagai harta bersama. Bahkan dijelaskan pula dalam kompilasi hukum Islam ini dari pasal 85 sampai pasal 97. Mulai dari timbulnya harta tersebut sampai ketika suami istri ini ada persoalan hidup, baik itu baik itu mati atau meninggal dunia maupun cerai, itu dijelaskan juga. Sehingga menjaga hak-hak dari haknya suami dan dari haknya istri. Inilah unsur keadilan. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di saat ada istilah kaitannya dengan harta ini harus dipertanggungjawabkan bersama. Jangan sampai ketika harta itu muncul setelah menikah, kemudian ada salah satu suami atau istri ketika menggunakannya tanpa sepengetahuan dari suami atau istri, maka ini bisa menjadi akibat hukum yang kurang baik. Atau istilahnya ada istilah penggelapan harta. Maka kalau sudah ikatan pernikahan ini sebagai ikatan yang suci, maka suami istri harus terus terang dan harus tidak ada dusta di antara kita. Harus legowo antara suami dan istri, sehingga tidak ada lagi namanya harta milik suami, tidak ada istilah lagi ada harta istri.
Kalau harta didapat setelah menikah itu dikategorikan harta bersama, atau istilah Jawanya adalah harta gonogini. Dan saat pailit ataupun kita tidak punya, kemudian pinjam di suatu perusahaan perbankan, maka kedua-duanya harus hadir dan harus menandatangani akan meminjam harta tersebut atau pinjaman uang tersebut. Maka inilah wujud kebersamaan, wujud kekompakan antara suami istri. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud kekompakan kebersamaan ini, entah itu persoalan ekonominya lemah ataupun ekonominya kuat, itu adalah wujud kebersamaan. Jangan sampai suami dan istri ini berjalan sendiri-sendiri. Justru dengan pernikahan inilah Allah lebih memudahkan, memberikan harta-harta yang rizki yang manfaat, barokah untuk tujuan hidupnya sampai kebahagiaan ini. Maka tujuan pernikahan itu adalah membina suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah dimaknani hidupnya tenang. Dan salah satu unsur hidupnya tenang, maka salah satunya adalah ada harta. Hartanya itu barokah, hartanya itu lebih bermanfaat untuk kehidupan dalam bahtera rumah tangga tersebut. Kemudian di samping sakinah warahmah, yakni kita ada timbul kasih sayang antara suami istri. Salah satu bisa kasih sayang itu karena ditopang atau adanya harta bersama itu. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memahami harta bersama ini atau harta gonogini ini bisa menjadikan bahan untuk diskusikan pada pertemuan kali ini. Silakan Mas Iskandar Zulkarnain. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya di pagi hari ini. Dan pendengar, kini saatnya Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231849329 dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon ya di 081-324-951-935. Sudah ada penelpon yang masuk, Ustadz, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zulkarnain. Ya, Pak Ade Rubin di Tanjung Brebes. Silakan Pak Ade. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu Rabu kemarin tidak sempat mengucapkan selamat ya. Yang pagi ini mohon selamat. Mudah-mudahan sesuai dengan doa-doa yang umum, panjang umur, banyak rezeki. Amin ya Allah, matur suwun Pak Ade Rubin. Dan memang itu sama itu berbanding dua dengan Kang Ustadz hari Kamis itu. Kamis 24, ini 48. Itu cap siswanya sama itu, lincahnya. Hanya orangnya ini kelahiran September, orangnya bowing. Nah, pertanyaannya begini Ustadz. Jadi gonogini sekarang yang ada di daerah kami ada laki-laki perempuan. Laki-lakinya duda, perempuannya juga janda. Laki-lakinya duren, perempuannya jamu, janda muda. Lah, sama-sama PNS. Lah, perempuannya punya anak satu tunggal, bahkan sudah kuliah. Laki-lakinya duren tidak bawa anak, sudah cerai dengan istri yang dulu punya anak. Lah, pernikahan keduanya sama-sama PNS, mendiami rumah, punya istri cukup besar. Lalu istrinya meninggal. Nah ini ya selain gunung gini ya dalam perjalanan sekian tahun dah itu gampang untuk banyak dua orang. Nah ini yang saya tanyakan begini Ustaz. Jadi karena ini rumah besar ini punyaan istrinya sebelum nikah dengan dia itu punyaan sendiri dan punya anak tunggal laki-laki. Walaupun sekarang masih diam bersama,
Tapi untuk penyelesaian lebih lanjutnya itu bagaimana? Barangkali itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bung Iskandar Zulkarnain. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Derubin di Tanjung Brebes. Pertanyaannya sudah dicatat Ustadz ya, sudah kita simak bersama. Satu penelpon kembali Ustadz, nanti baru langsung Ustadz jawab pertanyaan dari Pak Derubin. Oke, Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain. Ya, Bunda Indra di Pelayangan. Ya. Silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz kita, Ustadz Masuhab Fakih, Kabareskrim Kota Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta gonok ini ya Pak Ustadz, saya suka bayangkan Bung Icai kalau sambil nonton bulu tangkis gitu ya. Nah itu terus ada juara dunia putri gitu kan, atau juara apa aja lah yang itu, menyanyi juga, lalu waduh hadiahnya spektakuler 1 miliar begitu. Nah itu termasuknya harta gono gini atau harta pribadi kalau dia sudah berkeluarga Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Bung Isai. Sama-sama Bung Alexander the Great. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra terima kasih di Pelayangan. Silakan Ustadz menjawab pertanyaan dari Pak Derubin di Tanjung Brebes terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bunda Indra kaitannya dengan masalah harta gono gini. Saya sebelum menjawab Bunda Indra, kita akan menjelaskan pertanyaan dari Pak Derubin di Tanjung Brebes. Ada sepasang pasang suami istri berasal dari duren dan jamu, ya, duda keren dan janda muda. Namun pernikahan yang kedua ini, jamu ini membawa anak laki-laki dari pernikahan yang pertama. Karena cerai, maka nikah antara duda dengan janda. Dan keduanya sama-sama PNS. Dan rumah yang ditempati adalah ternyata rumahnya istri yang besar itu rumahnya. Kemudian si istri meninggal tadi ya bahasanya. Betul. Ya? Iya meninggal. Oke. Nah, ketika meninggal, maka pernikahan itu berapa lamanya? Apakah muncul ada harta bersama itu? Sumama nikah baru 10 tahun, sumama nih. Kemudian pasti namanya waktu 10 tahun itu bukan waktu sempit itu. Bukan waktu yang cukup panjang. Betul. Maka dilihat selama menikah 10 tahun antara pasutri ini munculkah harta bersama? Kalau seandainya muncul, kalau seumpama ada mobil gitu loh. Nah, mobil ini didapat setelah menikah, gitu loh. Maka mobil ini dikategorikan sebagai harta bersama. Adapun kaitnya dengan rumah yang dihuni tapi didapat sebelum menikah, nyatanya itu harta milik istri, maka kategorinya itu harta bawaan. Sekiranya istri meninggal dunia, maka dipisahkan terlebih dahulu. Harta bersamanya sumama berupa mobil, nilai rupiahnya itu 100 juta gampang, atau 200 lah. Karena ini orang kaya masalahnya ya. Nah, harta yang berupa mobil itu dikategorikan harta bersama. Kalau rumah itu harta bawaan. Ketika meninggalnya istri, maka harta bawaan sumama nilainya 300 juta gampangnya. Nah, ketika meninggal dunia istri, maka harta bersama itu dibagi dua dulu ketika mau dibagi waris itu. Harta bersama nilainya 200 juta berupa mobil itu masing-masing 100 juta milik istri, 100 juta milik suami. Nah, kemudian harta bawaan si istri yang nilainya 300 juta berupa rumah itu sebagai objek warisan juga gitu loh.
maka 300 juta sebagai harta bawaan plus separuh harta bersama yang 100 juta itu. Berarti jumlah objek waris milik istri yang meninggal dunia itu jumlahnya 400 juta. Nah, di sini siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah suami dan anak laki-laki tunggal tadi. Kalau sekiranya orang tuanya istri meninggal dunia, ya tidak dapat gitu. Seandainya orang tuanya istri ada, tetap dapat. Seandainya kalau punya ibu, nah ibu dapat sebagai ahli waris dari istri yang meninggal dunia. Contoh yang ada ibu saja, ayahnya meninggal dunia semua. Maka ahli warisnya adalah suami, ibu kandungnya dari istri, dan anak laki-laki tunggal. Porsinya suami mendapat 1/4 karena meninggal dunianya istri bawa anak. Nah, hubungannya dengan yang meninggal dunia punya anak. Kalau tidak punya anak, maka suami dapat 1/2. Nah, karena istri meninggalnya punya anak dari suami yang pertama, maka suami mendapat hak waris 1/4 sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12. Kemudian ibu kandung. Ibu kandung ini dapat hak waris dari istri sebagai anaknya ibu tersebut mendapat 1/6. Karena alasannya yang meninggal dunia punya keturunan sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11. Sedangkan anak tunggal laki-laki itu mendapat asobah bin nafsi. Sebabnya karena anak-anak laki-laki. Jadi semua laki-laki ini sebagai ahli waris mendapatkan asobah bin nafsi. Berapa bagian asobah ini kita hitung dari jumlah dari harta ataupun bagian dari suami dan ibu tadi. Suami dapat 1/4, ibu mendapat 1/6. Berarti cari KPT. KPT-nya angka habis dibagi 4 dan 6 adalah angka 12. 12 bagi 4 sama dengan 3 kali 1 dari 3. 12 bagi 6 untuk ibu sama dengan 2 kali 1 sama 2. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Menuju angka 12, sisanya berarti 7. Maka yang dulunya suami mendapat 1/4 berubah menjadi 3/12. Ibu kandung yang sebenarnya 1/6 berubah menjadi 2/12. Dan sisanya yang sebenarnya tidak ada angka, sekarang ada angka sama dengan 7/12. Nah, di situ. Jadi kita pisahkan mana harta bawaan, mana harta bersama. Pertama. Yang kedua, dicampur dengan harta bawaan dan harta bersama tadi. Separuhnya saja. Kemudian siapa ahli warisnya tadi disampaikan. Nah, di situ. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jelas sekali. Nah, artinya semua punya hak waris, di samping punya hak waris juga suami punya hak separuh dari harta bersama. Apalagi nikah tadi contohnya selama 10 tahun. 10 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang lama. Susah bersama dengan suami istri selama 10 tahun. Itu ya, Mas Icai. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Bunda Indra. Gede Pelayangan nih. Gede Pelayanan Bunda Indra, luar biasa. Iya. Ya. Kaitannya dengan harta gonogini. Ya. Pertanyaan itu apa saya lupa tadi pertanyaannya. Loh. Jadi kalau misalnya kita dapat apa namanya? Oh iya, kaitan dengan hadiah, ya. Hadiah. Hadiah ataupun seperti apalah. Nah, yang namanya hadiah itu kategorinya itu harta bawaan. Sepanjang tidak ada perjanjian pernikahan. Ini sesuai dengan pasal 87. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk memperhukum atas harta masing-masing berupa hadiah, hibah ataupun sedekah atau lainnya. Nah, di situ. Jadi sepanjang tidak ada perjanjian pernikahan, maka kategorinya sebagai harta bawaan. Nah, ini harta bawaan masing-masing suami dan istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nah, contoh ini sekarang lagi ngetren ini, yang multi talenta. Orang penyanyi cilik usia 17 tahun namanya Putri siapa tuh? Aryani. Iya. Ya. Contoh konkret ini. Putri Aryani masih usia 17 tahun tapi luar biasa. Nah, ketika beliau punya harta-harta dari karyanya beliau, itu kategorinya harta bawaan, ataupun kalaupun sudah menikah juga, itu kategorinya sebagai harta bawaan. Karena tidak ada perjanjian pernikahan, kecuali ada perjanjian pernikahan. Selama saking ngebetnya, saking cintanya sama seseorang itu, sebelum nikah bikin surat perjanjian. Walaupun saya sebagai artis terkenal ataupun sebagai atlet yang luar biasa, harta-harta dapat dari hasil juara itu kategorinya harta bersama. Itu dituangkan dalam perjanjian pernikahan. Kalau ada perjanjian pernikahan demikian, maka kategorinya harta bersama. Kalau tidak ada perjanjian pernikahan, maka kategorinya harta masing-masing atau harta bawaan. Entah dari hasil hadiah suami karena multitalenta, ataupun dari hasil istri karena kejuaraan. Demikian. Oke. Ya, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Indra di Pelayangan dan juga pertanyaan dari Pak Derubin di Tanjung Brebes. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini dan Mutiara Pagi. Pendengar, kami masih hadirkan ke ruangan Anda. Silakan untuk Anda yang akan bergabung kembali, bisa langsung saja telepon ke 0231849329 ya. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 dan juga bisa bergabung melalui YouTube channel RRI Cirebon serta melalui RRI Digital ya, live chat RRI Digital. Oke, kami sapa terlebih dahulu untuk Anda yang sedang menyimak melalui RRI melalui YouTube channel RRI Cirebon. Ada Pak Sumadi, selamat pagi Pak Sumadi, terima kasih. Ada Pak Arianto Sarkam juga terima kasih, Ibu Siti Fatimah, Ibu Indra Budiwati, ada Upi Lutfiana juga terima kasih. Untuk Anda yang lain kami tunggu melalui live chat RRI Digital dan juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Ustadz, Ya. ada pertanyaan dari Mbak Ulul di Talun, Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tinggal bersama suami ini sudah 4 tahunan katanya. Ya. Kemudian bisa membeli rumah dengan gaji sendiri, tapi dengan cara pinjam dari bank, Ustadz. Kebetulan belum dikaruniai putra. Nah, ini apakah saudara-saudara dari suami ini ada hak untuk mendapatkan waris atau tidak? Ya. Walaupun ngasih juga mungkin tidak seperti aturan yang berlaku di dalam Al-Quran. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Itu saja pertanyaan dari Mbak Ulul di Talun. Terima kasih Mbak Ulul. Silakan Ustadz. Ya. Oh, ada penelpon Ustadz. Gimana? Ada penelpon, kita terima telepon dulu Ustadz. Lanjut, boleh ya. Oke, assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam, Bung Iskandar Jurkanen. Pak Stiono di Bumi Ayu. Betul. Oke, silakan. Assalamualaikum Bapak Ustadz Nasuh Al-Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Oke, alhamdulillah sehat. Iya. Kami mau minta solusi keluarga besar kami semuanya kepada Pak Ustadz mengenai ponakan saya. Pak Ustadz baru beberapa hari baru menikah. Akan tetapi ponakan perempuan kami tidak ada kecocokan. Padahal biaya sudah besar.
beliau ada pengaruh dari teman-teman bahwa suaminya sering berselingkuh. Sebab suami ada perusahaan di mana-mana Pak Ustadz. Tapi ponakan saya bikin malu dengan keluarga besar kami. Tapi kami heran, semua keluarga datang ke rumah si suami, tidak mau menceraikan ponakan saya. Malah beliau menyerahkan mobil untuk gono gini, kata mereka. Yang kami tanyakan di keluarga besar kami, Pak Ustadz, apakah diterima sebab suaminya tidak mau putus dalam pernikahan itu? Bagaimana keluarga besar kami akan mengadu cara mengurusnya? Jadi kami mohon keluarga besar kami minta solusi dari Pak Ustadz cara mengurusnya bagaimana, karena si suami tidak mau menceraikan. Terima kasih atas solusi dari Pak Ustadz Nasuha Fakih. Tak lupa terima kasih pula nanya dulu. Iskandar juga. Pak Stiono, mohon maaf, ini Ustadz mau bertanya dulu sebentar. Iya. Suami itu tidak mau menceraikan. Kemudian suami itu bertanggung jawab untuk menunaikan nafkah lahir batinnya enggak? Iya, jadi dia tuh mau meneruskan Pak Ustadz, cuman dia memberi mobil untuk ponakan kami, tapi diterima atau tidak? Tuh. Terima kasih solusi dari Pak Ustadz. Oke. Terima kasih Pak Stiono. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz menjawab pertanyaan dari yang pertama tadi dari Mbak Ulul ya di Talun, kemudian Pak Stiono, silakan. Ya, terima kasih Ibu Ulul di Talun. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia berupa anak keturunan yang menikah dengan suami selama 4 tahun ini. Dengan adanya keberkahan itu salah satunya ada anak. Mudah-mudahan cepat punya anak, Allah akan meridhoinya. Amin. Ketika persoalan ini, harta ini, rumah ini merupakan harta didapat setelah menikah, walaupun ini yang bekerja adalah Mbak Ulul sebagai istri seumpama, maka itu kategorinya harta bersama. Apalagi rumah itu didapat hasil dari angsuran ya, ataupun pinjaman di bank lah contohnya. Karena kalau suatu pinjaman di bank pasti ada tanda tangan dari kedua belah pihak, dari suami dan istri. Nah, mohon maaf tadi belum disebutkan akan meninggal atau tidak, seandainya saja ini. Karena pertanyaannya saudara suami dapat apa enggak gitu loh. Kalau bahasa demikian maka ujung-ujungnya hubungannya dengan masalah salah satunya meninggal dunia kan gitu loh. Beda kalau masih hidup kemudian cerai gitu loh. Kalau seandainya cerai, opsi yang pertama, maka separuh harta itu milik suami dan separuh harta milik istri. Sebagaimana pasal 97 di kompilasi hukum Islam tersebut ya. Itu yang berbunyi janda atau duda cerai masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nah itu kalau seandainya cerai hidup. Nah, tetapi kalau seandainya cerai mati, ya maka harta berupa rumah itu didapat setelah menikah, walaupun itu hasil dari gaji dari istri katakanlah, tetap sebagai harta bersama. Nah, disebutkan dalam pasal 96 poin A atau poin 1 itu, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. Nah, seandainya mohon maaf kalau yang meninggal dunia suami sumpama, maka di samping istri adalah saudara-saudara suami yang dapat 1 miliar sumpama atau 200 lah. 500 boleh 1 miliar. Maka dibagi 2 dulu, separuh milik suami, separuh milik istri. Maka yang meninggalnya suami, maka yang dibagi miliknya suami saja. Ahli warisnya adalah istri dan saudara-saudaranya suami. Kalau sekarang dibalik, seandainya yang meninggalnya istri, maka
hak di samping suami adalah saudara-saudaranya istri gitu. Nah, jadi makanya fungsi dibagi dua dulu itu untuk menjaga haknya dari saudara-saudaranya. Apakah dari saudara suami ataupun dari saudara istri. Tetapi ketika meninggal dunia suami, maka saudara istri dapat. Atau sebaliknya, kalau meninggal dunia istri, maka saudaranya suami juga tidak dapat. Karena kalau saling mewarisi itu ada dua sebab. Karena sebab pernikahan dan sebab keturunan. Sebab keturunan ini atau nasab ini dilihat dari siapa yang meninggal gitu. Jadi pertanyaannya tadi, dapatkah saudara-saudara suami? Kalau yang meninggal dunia suami dapat. Kalau yang meninggal dunia istri, mohon maaf, maka saudara suami tidak dapat. Itu karena tidak ada hubungan nasab ketika meninggal dunianya istri. Oke. Nah, di situ. Jadi dilihat siapa yang meninggal gitu ya. Gitu. Kemudian kaitannya dengan Pak Setiono di Bumi Ayu, sehat selalu Pak Setiono. Kaitannya kasus atau persoalan keponakannya Pak Setiono nikah dengan suami. Nah, sepanjang suami ini itu memenuhi kaitannya dengan hak dan kewajiban, terutama memenuhi nafkah lahir dan nafkah batin, maka yang berhak untuk menceraikan sebenarnya suami kalau seandainya tidak cocok lagi gitu loh. Tapi ketika suami itu tidak memenuhi nafkah lahir dan nafkah batin, maka istri pun berhak untuk menuntut cerai karena suami itu sudah melanggar dari taklikut talak atau perjanjian pernikahan itu. Psikotaklik. Walaupun yang namanya perceraian itu adalah perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya bahasa ketidakcocokan karena secara lahiriah saja seumpama. Apalagi ini katanya si istri mau menggugat cerai, jangan kalau bisa. Pertahankan, apalagi tadi suaminya sudah memberi nafkah lahirnya, apalagi berupa mobil tadi ya dikatakan ya. Nah, gitu. Bagaimana caranya kita sebagai keluarga? Nah, ini peran utama keluarga. Kalau bisa keluarga masif untuk menasihati dari pasangan suami istri ini. Jangan ketidakcocokan menjadi persoalan. Nah, kalau sekiranya itu ada KDRT, ada suami tidak menjalankan salah satu kewajibannya, nah, istri boleh mengajukan gugat cerai di pengadilan agama. Tapi lagi-lagi kalau bisa jangan. Nah, karena abghadul halali indallahi talaq. Perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah masalah perceraian. Apalagi perceraian itu yang menggugatnya adalah istri. Ketika istri menggugat ataupun pengen cerai akibat sesuatu tertentu, mungkin karena ada orang lain, pihak tiga itu, nah inilah harus kita pertahankan. Maka keluarga-keluarganya dari istri itu harus masif untuk memberikan nasihat-nasihat kepada si istri tadi, sehingga bahtera rumah tangga itu tetap terjaga utuh. Karena ingat namanya bahtera ataupun perahu, di depannya itu banyak rintangan, banyak cobaan dan sebagainya. Cobaan dan rintangan inilah kita harus lalui. Maka caranya adalah keluarga harus masif, harus aktif untuk memberikan nasihat-nasihatnya supaya keluarga dari ponakan ini bisa berlanjut sampai akhir hayat. Demikian. Baik, Ustadz, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari pendengar dan waktu kita sangat terbatas, mohon maaf. Mungkin langsung ditutup saja Ustadz, silakan. Terima kasih Mas Iskandar Zulkarnain. Kaitannya dengan harta bersama ini suatu keniscayaan. Maka ketika ada hal-hal ke depan, apakah cerai mati atau cerai hidup, maka hak separuh harta milik suami, hak separuh harta dari harta bersama itu milik istri. Milik suami dan istri itulah merupakan wujud dari susah senang bersama selama menikah.
Demikian mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.